Hello everyone, nice to meet you again. Thanks udah bergabung di acara kami ini. Jumpa lagi dengan saya Putri Puspitasari. Di sini kita akan menjelajahi beragam topik yang menarik, menginspirasi, dan tentu saja ini akan menambah wawasan baru untuk kita. Sambutan hangat untuk para pendengar yang setia dan untuk kakak-kakak cantik di samping saya kanan dan kiri ini. Eh, apakah ada yang udah kenal belum sama kakak-kakak cantik ini? Kalau belum, kita kenalan dulu ya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya pemateri pertama, saya bernama Fatia. Dan perkenalkan nama saya Nelviana, saya sebagai pemateri kedua. Oke guys, kali ini kita akan mengangkat tema tentang keprofesian guru. Ada dua materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Materi pertama yaitu guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional yang akan dijelaskan oleh Mbak Nur. Kemudian ada materi yang kedua yaitu karakteristik guru profesional yang akan dijelaskan oleh Mbak Ani. Oke, agar tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai pembahasannya. Silahkan untuk materi pertama. Oke, untuk materi pertama, di sini ada guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Di sini akan ada 9 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama di sini adalah satu, guru dapat membagikan peserta didik dan juga bisa menggunakan berbagai media secara bervariasi. Nah, maksudnya di sini adalah guru harus bisa membagikan minat peserta didik untuk bisa belajar dengan cara kita menginovasikan suatu media sehingga pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri bisa berlangsung. Yang kedua, di sini guru harus bisa membangkitkan minat peserta didik untuk aktif sehingga peserta didik dapat menemukan pengetahuan untuk diri mereka sendiri. Nah, poin yang kedua di sini adalah guru harus bisa membangkitkan minat peserta didik untuk bisa mengetahui suatu hal atau suatu materi yang pada dasarnya mereka ingin tahu sehingga mereka akan selalu bertanya tentang materi tersebut. Misal, contohnya di sini adalah pengetahuan mereka tentang luar. Contohnya seperti anak SD itu kan suka dengan inovasi, suka dengan imajinasi. Nah, kita nggak mungkin dong membawa sesuatu hal yang berbahaya ke hadapan mereka. Tapi di sini kita bisa menggunakan sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka sehingga mereka itu tidak sungkan untuk bertanya. Contohnya misalnya kita menjelaskan lewat gambar, ini harimau. Nah, mereka itu akan penasaran, oh harimau ini seperti ini. Tapi kalau di luar, harimau itu akan seperti apa gitu kan. Nah, jadi di sini adalah tugas guru yang kedua untuk bisa membangkitkan minat peserta didik untuk bertanya dan aktif di saat jam pelajaran. Yang ketiga, guru harus dapat membuat urutan pembelajaran atau schedule di mana sesuai dengan usia tahapan anak-anaknya. Nah, contohnya gini, kayak anak SD kelas 1 dan kelas 3 itu materinya mungkin hampir sama, cuma mereka pasti berbeda. Di mana anak kelas 1 SD itu masih baru memulai yang namanya abjad atau pengenalan abjad atau pengenalan hitungan seperti itu. Nah, jadi guru ini harus bisa melihat bagaimana cara dia mengurutkan sesuai dengan perkembangannya. Karena nggak mungkin anak kelas 1 dikasih materi kelas 3. Nah, jadi di sini adalah tugas guru untuk bisa membuat schedule urutan yang sesuai dengan tahapan tersebut. Yang keempat di sini adalah guru perlu menghubungkan pelajaran yang diberikan dengan pengetahuan yang sudah mereka peroleh. Semisal, seperti tadi, anak usia dini itu kan biasanya dibawa rekreasi atau segala macam gitu kan. Nah, kita menjelaskan tentang suatu hal yang mungkin dia tahu tapi teman-temannya tidak tahu gitu kan. Nah, di sini guru itu harus bisa menghubungkan materi yang sudah gurunya dapat dengan anaknya, dalam artian bahwa guru tersebut bisa memberitahukan misal, oh ini harimaunya seperti ini. Nah, terus ada anak yang ngomong, oh bu saya kemarin rekreasi ketemunya harimau yang seperti ini. Nah, dari situ adanya penghubungan antara materi yang gurunya peroleh dan juga muridnya peroleh atau siswa. Yang kelima di sini adalah guru dapat menjelaskan pembelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas. Nah, misal seperti tadi kan ya,
dia mengetahui secara langsung bahwasanya ada harimau di kebun binatang, tapi temannya yang tadi tidak tahu. Nah, kolaborasi antara itu harus jelas gitu supaya yang tidak tahu tadi itu bisa mengerti bahwasanya yang dijelaskan gurunya ataupun pengalaman dari temannya bisa diterima oleh si pendengar yang satu lagi atau peserta didik yang satu lagi. Yang keenam di sini adalah guru wajib memperhatikan dan memiliki toleransi, di mana seorang guru itu harus bisa pengetahuan yang guru itu dapatkan dan murid itu bisa terapkan di luar. Misal seperti contohnya kan pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila di sini itu kita mengajarkan bahwasanya sila pertama itu ketuhanan yang maha esa, sehingga bagaimana caranya mereka menerapkan di luar lingkungan sekolah itu mereka bisa melakukan itu. Jadi adanya kolaborasi antara pengetahuan yang mereka peroleh dari sekolah itu bisa mereka terapkan di luar sekolah atau itu bisa diterapkan di lingkungan keluarga yang pertama, yang kedua itu di lingkungan masyarakat. Yang ketujuh di sini, guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar peserta didik. Jadi seorang guru saat mengajar mereka itu harus bisa menjadi pusat perhatian daripada peserta didik. Seperti saat guru menerangkan itu kan muridnya kalau mau mengerti harus bisa berkonsentrasi kepada gurunya yang menerangkan. Jadi di sini diharapkan guru ini dapat mengerti gitu situasi atau kondisi yang sebenarnya bisa menjadi titik fokus para siswa atau peserta didik atau malah menjadi titik di mana siswa itu tidak bisa berkonsentrasi. Misalkan ada satu temannya yang ramai itu sebisa mungkin guru harus meminimalisir kejadian yang seperti itu agar konsentrasi para siswa itu tetap bisa terjaga. Yang ke 8 di sini, guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, guru harus bisa menjalin hubungan antara peserta didik. Nah, guru dengan peserta didik itu harus saling menghargai gitu. Nah, sehingga saat nanti di luar sekolah mereka itu juga akan sama halnya menghargai. Jadi yang mereka pelajari tentang ilmu sosial di sekolah mereka bisa terapkan di lingkungan mereka sendiri. Yang ke-9 di sini adalah guru harus mendalami perbedaan peserta didik secara individual. Maksudnya di sini adalah guru itu harus bisa melihat karakteristik para siswanya. Antara siswa dengan siswa yang lain itu kan pasti akan ada pembeda. Nah, contohnya kayak gini. Misal saat kita mau mengajar gitu kan, kita belum tentu tahu kalau misalnya di awal pembelajaran itu ada murid yang kurang bisa melihat abjad dengan dengan cermat atau dengan jelas. Itu kan biasanya dinas kan ya kalau kita. Nah, itu guru itu harus bisa melihat itu. Nah, supaya apa? Saat kondisi itu terjadi, kita paham kalau misalnya anak itu ada kendala di pemateri itu tentang penglihatannya, itu kita bisa mengcover atau bisa menggantikan dengan posisi yang ada di depan supaya pencapaian tujuan pembelajaran itu terjadi. Karena kalau misalnya dalam suatu jangka pembelajaran itu terjadi hambatan, itu akan mengalami kesulitan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nur sudah menjelaskan sangat baik mengenai materi guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Bagaimana dengan para audiens? Apakah ada pertanyaan atau ingin menambahkan tentang materi pertama kita hari ini?